Selanjutnya itu adalah terkait dengan produk, ya. Nah, ini agak sedikit rumit ya kalau produk, karena produk itu ada beberapa jenis. Tapi pada dasarnya proses inputting untuk produk itu sama dengan tadi ya, card file atau master data yang ada di dalam customer maupun supplier ya. Kita bisa melakukan proses inputting produk dengan impor menu maupun dengan menggunakan menu manual. Prosedurnya bagaimana? Prosedurnya adalah ada beberapa jenis produk ya kalau di dalam ini ya, di dalam journal.id ya. Karena di dalam journal.id itu dimungkinkan ada produk bundling gitu ya. Di produk bundling itu adalah produk di mana sebuah produk itu dijual melekat dengan produk lain. Jadi dibundle. Kalau Anda dulu kenal istilah bundling terkait dengan penjualan modem dengan sebuah paket provider tertentu yang populer 3 atau 4 tahun yang lalu, nah modelnya kayak begitu tuh. Jadi dia jualan modem gitu, tapi sekaligus di dalamnya dibundling kartunya Sempati gitu ya. Terus kemudian modemnya diprotek. Wah, itu menjengkelkan sekali ya. Sehingga ketika kita menganggap mahal, kita nggak bisa ganti nomor itu ya. Karena relatif kalau produk bundling itu harganya lebih murah. Ya. Bayangkan saja iklannya pada waktu itu XL, bahwa kalau kita beli modem XL kita dibundling dengan unlimited kuota XL selama 3 bulan. Jadi 3 bulan suka-suka kita ya. Itu produk bundling ya. Ini di dalam journal.id dimungkinkan itu dibikin, tapi kalau di dalam MIOB kayaknya bakal ribet deh membuat produk bundling itu ya dibandingkan dengan journal.id. Kenapa begitu ya? Ini salah satu fungsi atau menu yang digunakan untuk memberikan atau memudahkan proses pencatatan diskon, promosi dan lain sebagainya ya untuk retail system ya, sehingga saya bilang memang journal.id sebagai cloud computing di dalam pencatatan akuntansi itu powerful ya untuk retail system. Beberapa fasilitas diantaranya dimungkinkan adanya produk bundling ya. Jadi pada menu yang terkait dengan produk itu ada tab barang jasa dan tab bidang. Pada tab barang jasa itu kita bisa lihat ringkasan produk di bagian atas. Ya, terus kemudian dilihat apakah barangnya tersedia atau tidak ya untuk melihat tuh. Terus ketersediaan barang ya kalau bicara dengan produk. Posisinya di mana sih? Ya, posisinya mari kita lihat ya. Sekali lagi saya close dulu ya, terus kemudian kita lihat di produk. Ya, di option menu produk, coba Anda lihat di ya, menu option produk. Nah, di situ ya, di menu option produk. Di menu option produk itu tersaji ringkasan barang dan jasa ya. Bisa barang, bisa jasa ya. Di sini ada ringkasan. Apakah stoknya tersedia? Apakah stoknya segera habis atau stok habis? Masuk di dalam daftar gudang ya. Itu terlihat, kita bisa kasih batasan nanti. Di situ ada option menu barang dan jasa yang sekaligus aktif ya. Di sini ada menu option barang dan jasa. Nah, disinilah kita bisa melakukan aksi yang nanti terkait dengan produk baru yang kita akan input. Ya, kalau melakukan proses inputting dengan cara manual, ya diklik tuh produk baru ya. Jadi misalkan perusahaan bikin produk baru, nah ini kita input. Ada nama, di situ gambar produk gitu ya. Kalau di MIOB nggak ada deh gambar produk tuh ya. Kategori, terus kemudian unit, buah, jenis barang gitu ya. Di sini itu ada option-option menu yang terkait dengan bundlingnya. Apakah bijian, lusinan, atau single, dan lain sebagainya.
bisa kita konfigurasi. Nah, untuk memahami produk bundling itu kita bisa lihat di bawahnya ini ya. Nanti ada konfigurasi terkait dengan apakah itu dibeli dengan PPN atau tidak, terus kemudian bagaimana monitor persediaannya. Ini akan saya jelaskan terpisah, atau rada rumit ya. Itu kalau bikin manual ya. Yang kedua itu kalau kita input produk dengan cara impor. Nah, ini agak lebih apa ya, agak lebih simple ya, karena anggapannya kita sudah bikin sebuah template data table yang ada kayak tadi di supplier dan customer, terus kita input di Excel. Jadi nggak ribet di sini masukin satu, itu waduh ribet sekali. Itu kayak masuk keluar menu, masuk lagi produk, terus kemudian klik barang jasa, kebanyakan klik menu itu waktunya habis. Padahal yang diinput tuh ratusan. Nah, ini yang kemudian kita bisa manfaatkan dengan menggunakan. Nah, itu yang coba akan kita masukin ya. Caranya bagaimana ya? Kita import. Ini ada menu import produk. Tapi sebelumnya saya akan cek dulu ya terkait dengan produk karena saya belum bagiin itu materinya. Anda buka di Google-nya, sorry kok di Google. Anda buka di itu Teams-nya dan juga bisa buka di Moodle-nya ya. Di Moodle-nya itu ada file produk Excel ya, atau file produk berformat CSV. Nah, silakan dibuka file produk berformat CSV. Ini baru mau saya upload ya. Mungkin kalau buka sekarang Anda nggak ketemu, saya upload dulu ya. Di-upload di menu file, upload file, terus kemudian menunya di pertemuan 10 di produk ya. Silakan ini ada ya, sudah mulai di-upload, download tuh menu produknya yang di Google juga saya akan tambahin ya. Tuh file, terus kemudian add template produk ya. Produk, saya ambilkan datanya. Kecil sih ini karena ini kan sebetulnya database itu formatnya adalah teks ya, TXT ya. Nah, terus kemudian nanti sama dia prosesnya diinput ke dalam database ya. Database itu memang formatnya teks, walaupun ada yang sekarang database modern itu berbasiskan pada object oriented ya, sehingga bisa saja gambar, bisa saja juga data itu di embedded, dibenamkan gitu di dalam database. Kita klik import produk gitu, ini import produknya bijian, menunya sama seperti tadi, yaitu diawali dengan download template. Jadi analoginya Anda belum punya model tabel yang dipakai oleh journal.id. Ya. Terus kemudian Anda download template-nya. Di download template itu Anda masukin baris per baris gitu ya. Nah, apakah itu ribet? Enggak, itu mudah. Ini untuk memudahkan bila format template tabelnya beda. Nah, contoh-contoh yang saya berikan dari template kontak, template produk, itu adalah contoh-contoh data yang formatnya memang sudah mengikuti format si journal.id. Jadi datanya udah dimasukin di situ. Nah, kalau kita masukin satu-satu kan repot nih. Saya cuma kasih contoh saja bagaimana melakukan proses impor data di dalam format yang sudah mengikuti template yang ada di CSV template punyanya si journal.id. Nah, karena kita import data yang sudah ada, kita pilih menu yang ketiga ya, pilih file. File, ambil file produknya, di mana Anda simpan lokasinya. Terus kemudian di-open. Nah, di situ ada notifikasi bahwa file berhasil ditambahkan dan silakan lanjutkan. Anda juga lihat nih bar konversinya sudah maksimal. Ya, file yang ketiga produk
XLSX ya, karena dia formatnya CSV format sehingga bisa dibuka pakai Excel. Anda klik lanjutkan, terus kemudian ya ada notifikasi juga atau tooltip Windows dia bilang after uploading your file, choose how you want journal to make the change to your update data. Abaikan data kosong, buat data sebagai produk baru. Kita pilih dua-duanya saja ya. Kalau datanya kosong tetap aja dikonversi. Kalau buat baru ya kita masukkan ke dalam sistem. Klik lanjutkan, silakan diklik lanjutkan. Nah, di situ ada notifikasi pemberitahuan bahwa data baru yang sudah dikonversi itu ada 9 total produk ya. Terus keterangannya seperti ini, kalau kita ragu kita bisa buka nih. Kalau sudah masuk delete-nya susah satu-satu ya, makanya dia kasih alternatif ini loh, ada 9 data produk yang mengikuti format journal.id. Kalau seandainya formatnya nggak seperti journal.id di template tadi gimana Pak? Hancur, nggak bisa diimpor, berantakan nanti. Bahkan mungkin kalaupun masuk, potong-potong datanya. Jadi pastikan masuk ke format tadi. Kita hanya diberi kewenangan untuk menggeser-geser saja lebar dari kolom. Kita nggak boleh pindah lokasinya dan juga nggak boleh melakukan perubahan tuh ya namanya, nama title kolomnya tadi yang ada di Excel. Karena kalau itu kita rubah, si journal.id bingung tuh. Nah, kemudian baru diimpor, silakan diimpor. Impor, datanya nanti diimpor, ada proses cukup lama, tunggu sebentar. Makin besar datanya, itu impornya makin lama. Nah, ini sudah muncul ya notifikasi bahwa produk sudah diimpor atau impor sukses ya. Ada 9 data itu diimpor, data terkait dengan produk. Kalau kita mau impor lagi, impor more. Kalau enggak, di finish. Ini selesai di finish. Tuh data udah masuk tuh ya. 9 tanpa kita harus masukin satu persatu. Contoh saja ya proses impor data. Formatnya kayak apa? Formatnya kayak begini nih, kode produk, nama produk, quantity, batas minimum, unit, harga rata-rata, harga beli, dan lain sebagainya. Nah ingat, pada waktu kita memasukkan di template Excel, kalau misalkan itu sama sekali berbeda ya format database-nya, kita pakai copy paste-nya itu value ya, jangan copy paste format. Karena format rupiah, format ini ya, titik koma ini sudah ada di template tadi. Kalau di copy paste-nya paste format, hancur tetepan. Jadi kita harus pilih format yang ada di Excel atau CSV format yang ada di template-nya journal.id, baik itu produk, baik itu customer, ataupun supplier, serta karyawan. Nah, ini sudah masuk ya 9 produk tadi. Nah, berikutnya adalah bagaimana kalau kita membuat produk bundlet gitu ya. Nah, ini yang agak sedikit sebetulnya harus ada penjelasan terpisah ya, tapi saya akan nanti ulang-ulang ya terkait dengan ini di pertemuan selanjutnya. Ini memang rada berat ya kalau bilang
tentang produk bundlet, tapi saya perlu jelaskan sekilas saja. Sama seperti tadi, produk bundlet itu adalah mirip dengan modem tadi ya. Jadi kita jual barang tapi melekat dengan produk lain yang harganya bisa berbeda. Nah, kalau di dalam jurnal.id itu ada 3 jenis produk bundlet. Apa saja 3 jenis produk bundlet itu? Ya, 3 jenis produk bundlet itu adalah produk ketika kita menggabungkan produk yang berbeda gitu ya, terus kemudian dijual gitu saja, dan mereka berbeda. Yang kedua itu adalah kita menggabungkan dua produk, terus kemudian laporannya terpisah. Dan yang ketiga adalah kita gabungkan dua produk atau jenis produk berbeda, terus diolah lagi dengan biaya lagi dan dijual dengan harga yang berbeda. Ini ada perlakuan berbeda ya. Sebetulnya yang duluan itu adalah kita beli produk bundlet, ya jual produk bundlet atau dua produk yang berbeda, gampangnya begitu, dijual tapi harganya tetap sama. Cuma dia paketan gitu ya. Harganya nggak berubah. Nah ini monitoringnya gimana? Monitoring inventory-nya tetap di setiap produk tadi karena dia harganya nggak berubah. Jadi persentase inventory-nya dia nggak berubah. Nah yang kedua itu sedikit beda. Jadi kalau tadi kasih coba ya sederhana. Modem tadi ya dengan sebuah paket Excel baru ya. Excel dan modemnya harganya 500.000, Excelnya 100.000. Aslinya memang kartu Excel tadi 100.000. Ini monitornya kan bisa diawasi di tiap unitnya. Kalau misalkan jual 10 berarti laku 10 si kartu Excel 100.000 dan laku 10 si modem 500.000. Jadi totalnya 5 juta ditambah itu 1 juta, 6 juta lah ya. Itu logis. Nggak perlu kita bikin kontrol baru karena ini bukan produk baru. Ini cuma dijual aja paketan biar laku Excel-nya gitu. Nah yang kedua sedikit berbeda. Yang kedua itu adalah kita jual dua produk ini, modem dan Excel, tapi dengan harga yang berbeda. Mungkin modemnya tidak lagi harganya 500.000, modemnya jadi 400.000 gitu kan kalau promosi. Terus Excel-nya itu tidak lagi 100.000, dia 50.000. Jadilah harganya kan berbeda ini kalau terjual. Harganya berbeda kenapa? Ini ada produk baru yang harganya 450.000. Dianggap produk baru itu. Terus laporannya gimana? Nah, nanti ada proses merunning ini jadi produk baru, paketan ini jadi produk baru. Begitu di running jadi produk baru, itu bijiannya si Excel tadi sudah tidak dikontrol lagi oleh produk Excel. Si modemnya juga tidak dikontrol lagi oleh produk Excel. Karena ini jadi produk baru. Yang kontrolnya tadi apa ya? Paketan ini yang dikontrol sudah terjual berapa paket. 2 paket berarti ada 50 kali 2 untuk Excel-nya, 400 kali 2 untuk modemnya. Jadi 450 kali 2 gitu inventory sistemnya. Nah yang ketiga ini nggak cuma dijual dengan harga baru, tapi muncul biaya baru. Ini bisa saja terjadi seperti itu. Misalnya modemnya dijual itu 300.000 loh, murah sekali kan modem 300.000. Terus Excel-nya dijual 50.000. Tapi muncul biaya 50.000. Jadi totalnya bisa 450.000 sama sebetulnya. Tapi ini produk baru, butuh biaya baru. Nah ini yang membedakan produk bundlet di beberapa model yang ada di dalam jurnal ID. Jadi model penjualan semacam ini tidak akan dijumpai di dalam MIOB, susah bikinnya itu di MIOB. Caranya ya kalau digabung jadi produk baru sudah gitu aja kalau MIOB. Udah yang lama dilupakan gitu ya. Inventory yang lama dianggap sudah habis karena dikonversi ke produk baru.
Contohnya di mana? Contohnya kita lihat tuh di modul yang B itu ya, membuat produk bundle. Produk bundle di jurnal berfungsi menggabungkan 2 atau lebih produk secara fungsional. Produk bundle di jurnal dan digunakan untuk menjual produk secara paket, lebih dari suatu produk secara bersamaan. Nah, Anda bisa lihat tuh di nah, contohnya ada di soal nih, Anda lihat tuh, nama paketnya adalah paket ekstra dompet. Pada produknya nanti adalah paket 01. Satuan kategorinya paket. Tipe produknya bundle gitu ya. Terdiri dari 1 kemeja lengan panjang wanita all size dan 1 dompet wanita panjang. Jadi kalau kita beli kemeja lengan panjang cewek itu kita sekaligus dapat dompet. Harga jualnya murah, itu 200.000 gitu ya. Gimana kita mengidentifikasinya? Nah, Anda bisa lihat petunjuknya. Itu kita bisa create produk baru. Silakan produk, klik menu produk, terus kemudian klik produk baru yang ada di pojok ini. Produk, terus kemudian klik produk baru. Nah, klik saja produk baru ya. Nah, di produk baru itu ada option tuh ya. Beberapa optionnya Anda masukkan saja tadi. Info produknya, terus kemudian apakah harganya, pengaturan harganya, dan juga option produknya. Nama produknya apa? Ya, paket ekstra dompet. Paket ekstra dompet. Anda masukkan tuh, paket ekstra dompet. Terus kemudian kodenya apa? Paket 01 gitu ya. Kita ngikut saja 01. Terus kemudian kategorinya apa? Kategorinya ya konsisten. Kategorinya adalah ini aksesoris, bahan baku, pakaian pria, pakaian wanita, dan paket. Kita pilih yang paket ya. Kalau misalkan ada yang lain, bagaimana? Ketik aja di sini type a new. Jadi istilah paket itu kan muncul pada waktu kita impor produk tadi. Bisa saja pada waktu selanjutnya kita nggak sebutnya paket. Misalkan paket bundle. Nah, kita tulis itu nanti di sini paket bundle atau yang belum muncul kategori paketnya, terus produknya, terus kemudian nanti kita enter, nanti akan muncul tuh paket. Nah, di situ kemudian unitnya kita juga harus pilih paket ya. Kalau belum ada, tulis itu paket. Karena belum ada ya kita tulis ya paket ya. Type a new paket. Tuh ya. Nah, itu ya paket yang muncul unit baru namanya paket. Karena tadi nggak ada tuh ya. Nah, sudah ada kan sekarang setelah saya masukkan paket. Deskripsinya nggak ada keterangan, terus kemudian optionnya nggak lagi single. Kalau optionnya bundle, itu berarti nanti proses monitoringnya juga akan berbeda dengan yang bijian. Monitoringnya apa? Monitoring persediaan di bagian gudang. Jadi dia lihatnya adalah paket. Terus kalau saya beli produk ini nggak usah diklik ya. Tuh, tapi di bawahnya itu karena kita jual produk baru. Kalau maksudnya saya beli produk ini itu apa? Kita ambil paket tuh dari orang lain atau gampangnya kulakan ya. Kulakan paket dari orang lain. Jadi kita bisa klik tuh, kita beli paketan dari orang lain gitu. Kalau biasanya beli dompet sama baju bijian, kita beli paketan gitu ya. Tapi ini kan posisinya kita jual, kita market sendiri terus dijual dengan harga sendiri. Klik ini saya jual produk ini, masukkan paketannya 200.000. Nah, Anda lihat akun penjualannya itu ada di 4 strip
40.000 atau pendapatan income. Sudah oke, pilih pajaknya PPN ya, karena itu dianggap kita membuat produk baru di sisi kita nanti yang karena kita dapat value added ya. Terus kemudian pertanyaannya gini, perlu nggak monitor persediaan? Nah, itu yang harus dilihat ya, apakah produk ini akan menciptakan harga berbeda dibandingkan dengan kalau kita jual model paketan. Nah, dikatakan bahwa pada tab produk bundle, itu ada satuan produk yang dipaketkan, yaitu kemeja lengan panjang, wanita all size, dan dompet panjang. Nah, kita harus klik nih option menu produk bundle. Yang dibundle itu apa? Yang dibundle tadi sudah disebutkan, itu adalah kemeja lengan panjang pria. Ya, ini P001 tuh ya. Oh, sorry, kemeja lengan panjang wanita, bukan pria. P003. Sama apa? Sama dompet tadi ya, dompet wanita panjang P005. Kalau ingin tambahkan produk, klik aja tambah produk. Terus kemudian dompet wanita panjang P005. Bijiannya berapa? Bijiannya satu-satu. Ya. Harganya gimana? Harganya nggak berubah itu. 100 sama 50. Gitu ya. Nah, ini yang jadi persoalan di sini nih. 100 sama 50. Nah, akun centang persediaan barang itu kita lihat tuh totalnya berapa persediaan barang yang berkurang itu nanti kalau itu terjual 150. Gak ada masalah ya? Itu nggak ada karena dia ngitungnya tiap bijian. Nah, oleh karena itu kita buat klik produk, buat produk. Klik aja produk ini, terus kemudian nanti kita akan lihat hasilnya ya. Nah, inilah jadilah sebuah produk bundlet gitu ya. Dengan harga 200.000, tapi reduksinya dia tetap 150 tadi, harga kulakannya tadi ya, 100 dan 50 tadi. Ini jenis produk bundlet yang monitoringnya itu dilihat bijian. Ini agak sedikit berbeda bila produk bundlet, tapi dia membutuhkan monitoring yang berbeda. Tidak lagi bijian nanti lihatnya. Jadi setiap ini laku 200.000, nanti reduksinya sebetulnya 100 di lengan panjang dan 50.000 di dompet panjang. Jadi nggak ada masalah di proses monitoringnya. Nah, ini yang agak sedikit berbeda, yaitu yang kedua adalah membuat produk bundlet ya, dengan produksi sederhana. Selain membeli produk pakaian jadi, toko PT Journal Coating juga membuat produk kemeja sendiri. Jadi ada biaya yang nanti dikeluarkan. Contohnya apa? Ya contohnya nama produknya kemeja anak. Ya. Kode produknya PR001, satuannya potong, kategorinya barang jadi. Jadi terdiri dari kain halus 1 meter, benang 10 meter, kancing 5 buah, upah penjahitnya 15.000 dan harga jualnya 85.000. Caranya gimana? Caranya tidak jauh berbeda dengan prosedur tadi. Jadi produk-produk itu kita sematkan nanti di tiap produk baru. Anda sama dengan tadi, Anda klik produk, buat baru, dan produk baru ya. Buat baru. Buat baru, terus kemudian produk baru. Karena ini kan diproduksi ya oleh perusahaan. Kalau sudah ada produknya, dipoto aja produknya. Kita kasih nama kemeja anak. Kemeja anak ya. Tuh ya, kemeja anak. Kode produknya apa? PR 001. PR strip 001.
Dan kemudian nanti kita lihat ini kategorinya adalah barang jadi. Jadi kalau belum, kita tulis barang jadi. Jadi singkat, atau nggak perlu disingkat. Barang jadi. Enter ya, jangan lupa. Sebentar dulu, masih masuk kategorinya barang jadi ya. Nah ini ya new ya, Anda pilih new, barang jadi. Agak sedikit hati-hati nanti kerepotan kalau di tengah jalan ya untuk membuat terkait dengan produk itu. Terus kemudian unitnya itu potong. Unitnya potong ya. PTG ini ya. Terus kemudian deskripsi jenis barangnya ini bundle ya, Anda harus klik bundle. Bundle, terus kemudian saya beli produk ini kosong ini ya, karena kita kan belinya tetap bijian ya, kancing juga beli, itu nggak model paketan. Terus kemudian saya jual produk ini tadi dengan harga berapa, di soal tuh disebutkan harganya 85.000. 85.000 Anda tulis 85.000. Terus kemudian pilih pajaknya PPN karena kita membuat value added ya, jadi kena itu. Nah ini yang membedakannya kalau tadi tidak diklik monitor persediaan, kalau ini diklik. Kenapa begitu? Karena nanti setelah ini produk jadi, kita nggak pernah lagi menghitung berapa kancing yang habis, berapa baju yang habis yang digunakan, berapa lengan panjang yang habis, enggak. Yang kita tentukan nanti adalah berapa produk baru yang dihasilkan. Jadi kita klik monitor persediaan. Dengan kita tahu jumlah produk baru yang dihasilkan, kita tahu berapa yang terjual dari produk baru yang dihabiskan. Jadi tidak lagi melihat bijiannya, berapa bijiannya habis. Itu sudah diabaikan. Nah ini kalau bedanya dengan yang tadi ya. Terus kalau sudah itu, dilihat di produk bundlednya ya, sebelum buat produk baru. Dilihat di produk bundlednya, di situ dimasukkan kain halusnya, produk bundlednya kain halus, terus B003 nilainya 20.000, tambah produk, satu lagi itu kain halus, benang, jumlahnya 10 ya, benang jumlahnya 10, nah ini 10 meter. Nah, itu jangan lupa ya, karena ini kan satuannya beda ya, 10 meter, 1 meter, terus kemudian tambah produk lagi, kancingnya itu ada 5 biji. Kancingnya ada 5 biji. Sampai sedetil ini ya. Nah, ini bedanya dengan di MIOB, makanya MIOB nggak mungkin melakukan seperti ini. Yang bikin soal buat contohnya aja udah pusing 7 keliling. Terus kemudian upah penjahit ya, itu tadi kan ada 15.000 upah penjahit. Masukkan upah penjahit. Kalau nggak ada ya kita ketik baru itu upah penjahit. Saya carikan dulu, kayaknya sudah ada kok ini. Upah penjahit itu code-nya, kalau lupa code-nya 660600. 660600. 660600. Diketik langsung juga bisa sebetulnya. 600.
Terus value-nya adalah kita lihat tuh 15.000 ya. Nah, kalau ini jenis produknya nggak ada atau ongkos produknya nggak ada, kita perlu buat di akun ya. Kayaknya nggak ada nih. Nah, kita harus bikin di akun ya. 600. Karena kita nggak bisa menambahkan langsung di sini. Bikin di akun. Masuknya kalau 600 itu biaya ya, karena expense assets, barang dan lain sebagainya. Ada optionnya ada di sini. Kita harus lihat dulu itu di akun ya 60 600 ya. Kita lewati cukup banyak tadi. Set 660 600. Oh, memang nggak ada ya 60 600. Buat akun baru, paksa ya kita bikin akun baru. Namanya tadi kalau nggak salah upah penjahit atau penjahit 60 600. Ya, akunnya di expense ya. Kategori akunnya di expense. Beban ya. Tuh, bergetar ya. Terus kemudian pilihan pajaknya nggak usah buat akun ya. Kita lihat tuh akunnya ada atau enggak 660 600. Pasti ada di sini ya. Jadi beban. Coba saya search dulu, ya ada. Bisa di search ya, lupa nih. 660 600. Beban ya. Buat akun baru saya coba lagi aja. Upah penjahit. Produk nggak mau dia. Paid atau expense. Coba dilihat dulu ya. Ada istilah sub akun di sini. Upah penjahit. Ya, mestinya di sini ya.
Atau kita masukkan di biaya lain-lain juga bisa ya, kalau prosedurnya bisa kita lakukan. Sebenarnya bisa nih. Ini ya, ada upah penjahat sampai double-nya, ada 2. Karena dia nggak mau ya, 60.600 dia masukkan di beban ya. Dia nggak mau di sini, mau dihapus salah satu aja. 60 upah penjahit sama saja sebetulnya, hapus. Saya hapus saja yang kedua ya. Jadi oke, nanti kita masukin, walaupun mungkin sama ininya. Produk ya, terus kemudian tadi bilang ya, nama paketnya adalah ya, produk kemeja anak ya, bandletnya ya, karena kita bikin lagi baru. Kemeja anak belum ya, kemeja lengan panjang belum jadi ya. Jadi kita bikin produk baru namanya kemeja anak. Kita ulang satu-satu. Produk baru, terus kemudian kita kasih nama kemeja anak, terus kemudian kodenya P berapa tadi? PR001, 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 terus kemudian kategorinya tadi ada sudah dibikin kayak tadi di barang jadi, simpen nggak ya? Nah ini udah barang jadi, terus kemudian bijiannya dia sebut potong ya, ini potong ada ke-delete tadi ya, aduh kecepatan nih. Terus kemudian jenis barangnya bandlet, terus kemudian kita nggak beli dari orang lain ya, tapi kita jual harganya 85.000. Terus masuknya di pendapatan income dan nggak kena PPN. Terus monitoringnya, kita lihat tuh monitoringnya di persediaan barang atau inventory, oke. Terus kemudian bandletnya itu kita tadi lihat di itemnya kain halus B003, kain halus. Jumlahnya 1 meter, add produknya, terus benang kalau nggak saya 10 meter. 10 meter. Kancingnya 5 ya. 5, terus kemudian pilih akun ya. Pilih akunnya tadi di 6622 kalau nggak saya. Nah, 600-nya mungkin ada yang kepake atau belum ada di, tapi pada dasarnya upah tadi ya 662 dicari upah. Masih panjang. 622 ya. 66055 beban bunga, terus kemudian beban lain-lain, kalau enggak nanti kita masukkan beban lain-lain aja. Wah, nggak muncul ya, harusnya muncul di situ. Nah ini upah penjahitnya 60222 ya, sudah nggak awas nih kalau udah tua ya. 15.000 potongnya, 15.000 per potongnya 15.000. Nah, oke, terus kemudian baru kita create buat produk baru ya, buat produk baru. Nah, ini ya produk baru udah jadi dengan total ini 85.000 kalau terjual, terus monitoringnya dia terpisah ya, terpisah artinya begitu kita konversi produk baru, dia akan menjadi inventory baru ya, inventory yang lama sudah nggak kepake. Nah, pada saat produksi itu harus dilakukan konversi produksi ya.
caranya ya klik produk kemeja anak, tindakan konversi produk. Contohnya di sini kalau tadi dikatakan kita bikin 10 potong misalkan, produk kemeja, produk sendiri, walaupun di soal nggak disebut ya, 10 potong ya, untuk membuat produk kemeja sendiri, PR001, terus kemudian nggak ada penjelasan, tapi ini contohnya kalau itu settingan produk tadi udah jadi, terus kemudian kita mau konversi atau kita produksi 10 potong, kita pilih saja itu. 10 potong, misalnya tanggal 10 Januari 2019 itu dibikin 10 potong produk jadi ya. Nah, optionnya ya kayak tadi tuh, ada produk, terus kemudian pilih PR001 kemeja anak ini yang masih 0, saya ulang ya. Tuh Anda lihat kemeja anak itu kuantitinya masih 0, berarti kan belum diproduksi, kita nggak bisa jual, kuantitinya 0. Batas minimumnya 0. Ya, ini kita anggapannya produksi ya. Jadi pilihannya apa? Pilihannya produk bandlet ya. Nah, kita harus melakukan tindakan konversi, ya, konversi produk agar tadi saldonya nggak 0 ya. Konversi produk, misalkan diproduksi 10 potong. Ini bandlet kemeja anak, gitu ya. Tanggalnya tadi kalau nggak salah itu tanggal 10 Januari ya, 10 Januari 2019. Gudangnya nggak ditentukan, walaupun kita bisa bikin gudang ya. Ini option itemnya udah otomatis tuh dia reduksi itu sebanyak 10 kali ini setiap produknya tadi. Jadi nanti akan terlihat di situ biaya per unitnya jadi 65.000 ya. Terus kemudian kita kirim ke gudang. Kalau tadi diidentifikasi gudangnya mana, langsung kirim. Nah, inilah yang disebut dengan proses konversi menjadi produk baru, nanti dikirim ke gudang. Nah, apa yang terjadi kalau kita klik produk, gitu ya, Anda sudah lihat bahwa kemeja anak itu saldonya sudah menjadi 10 ya kuantitinya.